Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pada beberapa hari belakangan ada cukup ramai terutama di kalangan sahabat-sahabat yang beragama Kristen perihal percakapan ataupun dialog antara Pak Pendeta Gilbert dengan Dr. Richard Lee. Nah, seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini diberikan judul Dr. Richard lebih Kristen daripada umat Kristen. Tuhan dan surga cuma satu, jadi agama mana yang benar? Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang dalam percakapan mereka berdua ini Pak Pendeta Gilbert mendapatkan banyak kritik ya dari sahabat-sahabat yang beragama Kristen karena beliau dinilai tidak tegas menjelaskan perihal keimanan kita sebagai seorang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Nah nanti bagian itu saya akan jelaskan juga teman-teman, memberikan tanggapan, tapi mari bersama-sama dulu melihat ya apa yang dituliskan di sini. Dr. Richard lebih Kristen daripada umat Kristen. Mengapa ungkapannya dibuat sedemikian? Karena sebenarnya teman-teman sekalian ya, bagi saya secara pribadi ungkapan seperti ini tidak relevan. Oleh karena apa? Karena apa yang sekarang diimani oleh Dr. Richard Lee itu tidak ada miripnya sama sekali dengan apa yang kita imani, dengan apa yang kita yakini sebagai orang Kristen. Jadi ketika kemudian ada tulisan bahwa Dr. Richard lebih Kristen daripada umat Kristen, itu adalah sebuah pernyataan ataupun pertanyaan yang tidak relevan. Karena iman Dr. Richard sekarang ini tidaklah sama dengan apa yang kita imani sebagai orang Kristen. Jelas, ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dr. Richard Lee tidak. Kita percaya pada Alkitab, ya Dr. Richard Lee tidak, karena di dalam agamanya yang baru juga ada kitab suci. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mengenai Pak Pendeta Gilbert yang kemudian dinilai beliau tidak tegas ataupun ada rasa enggan menyampaikan perihal keimanan di dalam Tuhan Yesus, dan bagaimana orang-orang yang beragama Kristen kemudian berpindah ke agama yang lain, bagaimana merespon ataupun seperti apa mereka dipandang oleh kitab suci. Teman-teman sekalian, jelas ya kalau kemudian mereka berpindah agama termasuk Dr. Richard Lee ini, ya berarti dia bukan lagi pengikut Tuhan Yesus. Itu jelas kawan-kawannya dan Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita memperhatikan salah satu hal yang kemudian secara jelas disampaikan oleh Alkitab perihal keimanan ini adalah mengenai keselamatan. Saya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian membicarakan ini perlu saya garis bawahi dulu bahwa tidak dalam rangka mendiskreditkan keyakinan iman dari agama manapun. Saya sedang berbicara dalam konteks keyakinan saya sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kitab suci saya adalah Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Nah, mari kita melihat di dalam seperti yang ada di layar ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita melihat sama-sama seperti yang dilihat teman-teman ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas sekali di sini teman-teman. Ini bahasa Tuhan Yesus itu sederhana sekali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa di mana? Bapa di sorga. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kemudian mari kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi mengapa pada ayat 14 tadi, ayat yang ke-6 Tuhan Yesus bisa berkata, "Akulah jalan ke sorga," ya, untuk bisa sampai kepada Bapa. Karena ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena dia berasal daripada sorga, sehingga kemudian ia bisa menuntun tiap-tiap insan manusia yang percaya kepadanya untuk bisa sampai juga ke dalam kerajaan sorga. Nah, lalu kemudian mari kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-4 sampai ke-12. Inilah mengapa tadi di bagian awal saya katakan bahwa dalam hal kita membicarakan perihal iman ini, kita nggak boleh ya abu-abu menguraikannya. Ya, dan ketika menguraikannya yang penting kita tidak melakukannya karena mau mendiskreditkan pihak lain ataupun keyakinan iman lain. Ya, tidak dalam rangka seperti itu. Bagi saya secara pribadi, seperti pada sesi ini, saya sedang membicarakan apa yang sedang saya imani, saya sedang menyampaikan apa yang sedang saya yakini sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kitab suci saya adalah Alkitab.
tidak ada niat untuk mendiskreditkan keyakinan iman agama lain. Karena bagi saya ini adalah iman saya, dan sahabat-sahabat di luar sana yang bukan beragama Kristen, silakan juga Anda dengan iman Anda dengan kitab suci Anda, ya silakan saja. Kalau Anda pun meyakini juga kemudian di dalam agama Anda ada kepastian keselamatan, ya silakan saja, tidak jadi persoalan buat saya ya. Karena saya sedang membicarakan iman saya dan tidak dalam rangka membicarakan perihal iman orang lain. Nah, karena ini apa yang sedang saya sampaikan adalah berdasarkan pada kitab suci saya, kitab suci kami sebagai orang Kristen. Di sini dikatakan bahwa ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang sedang dibicarakan? Adalah Tuhan Yesus. Ya, makanya tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya, yaitu anak manusia. Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus, karena dia lahir ya dalam keadaannya sebagai manusia, teman-teman, dan keselamatan itu juga dikerjakan dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ini nanti kita akan bicara perihal kristologi ya. Tapi di sini secara jelas dikatakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan. Karena itu ungkapannya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yaitu Yesus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini perihal keselamatan dalam iman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang bukan Kristen? Bagaimana kita bersikap kepada mereka? Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya mempercayai dan mengimani sebagaimana yang saya yakin dalam Alkitab, bahwa iman ini ada dua arah. Pertama itu kepada Allah, lalu kemudian lingkungan sekitar ataupun kepada sesama sebagai tempat untuk kita menghidupi iman. Nah, dikatakan oleh Alkitab dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, ya teman-teman, seperti yang ada di layar ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perihal kita mempercayai secara 100% ya, tidak ada tidak ada rasa bimbang di situ ya, tidak ada sekiranya di situ, tapi 100% kita percaya bahwa hidup kekal itu adalah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan masuk surga, pasti akan diselamatkan sesuai dengan penjelasan Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal kemudian kita menghidupi iman ini dalam kehidupan sehari-hari, dikatakan oleh Alkitab, kasihilah sesamamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi meskipun kita orang-orang Kristen ini dijamin oleh Tuhan Yesus sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Bapa kelak nantinya, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama kita yang tidak percaya. Bukan berarti kita kemudian memperlakukan orang-orang yang tidak seiman dengan kita secara semena-mena. Tidak demikian. Justru orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pastilah akan memperlakukan sesamanya. Ini di sini ya ungkapannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, luar biasa ya. Jadi kalau kita orang Kristen diajarkan masuk surga adalah kepastian karena itulah anugerah Allah, bukan berarti kita kemudian mengatakan kepada orang lain, oh kamu begini ya, oh kamu begitu ya, oh kamu seperti ini dan begitu. Kita tidak diajarkan menjadi hakim atas orang lain, tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian di dalam teman-teman sekalian ya, di dalam ayat-ayat yang lain juga kerap kali ya Tuhan Yesus mengajarkan perihal kasih ini. Bahkan diajarkan kalau kita mengasihi sesama kita, yaitu menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah insan-insan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi perihal penjelasan dari Pak Pendeta Gilbert yang nampaknya enggan ya untuk menjelaskan perihal keselamatan, ya saya pikir teman-teman sekalian, mungkin ya waktu itu beliau entah apa yang beliau pikirkan, apakah beliau mencoba menghindari beragam opini yang nantinya akan sangat bervariasi, yang mungkin saja akan menyerang beliau dan segala macamnya. Ya saya kurang tahu teman-teman sekalian, tapi bagi saya secara pribadi, kalau berbicara perihal keimanan,
Tidak boleh kita berkompromi, harus menyampaikannya secara jelas, secara lugas, dan tidak dalam rangka, ini perlu digaris bawah ya, tidak dalam rangka menjadi hakim atas orang lain, tidak dalam rangka mendiskreditkan iman orang lain, tapi terutama dalam rangka inilah iman kami, inilah iman saya sebagaimana diajarkan oleh Alkitab. Ya sebatas itu aja.